Jadi kalau sebagai seorang investor yang punya uang, ada dua sih arah yang kita bisa ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ahoy. Selamat malam semuanya. Kenalkan, saya Faisal Tai Official. Di samping saya ini teman-teman, kerabat, dan saudara ya. Kalau kita panggil Bang Rudi ya. Bang Rudi. Ini Bang Rudi ini seorang pembuat sistem ya. Sistem apa saja gitu. Termasuk di bidang F&B. Apa aja itu? Kasir, sistem untuk kita bisa langsung connect ke WA, bisa untuk kita mau buat yang memudahkan kita lah untuk bekerja di bidang F&B. Jadi sepertinya kayak kita itu dipermudah lah pekerjaan kita yang biasanya kita kerjakan berame-rame. Mungkin dari sistemnya Bang Rudi bisa cepat dan tepat. Oke, Bang Rudi, apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana Bang? Keluarga juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah sehat ini sudah enak ya kan? Ya. Cuman Bang Rudi ini kesibukannya terlalu padat ya. Jadi inilah bisa hadir di tengah-tengah kita, bisa berbicara dan sharing tentang pengalaman dan juga bisa sharing untuk kedepannya. Jadi Bang Rudi ini seorang chef ya dulu ya teman-teman. Jangan salah, dulu ya. Bang Rudi ini seorang chef hotel bintang 5 ya. Sekarang sudah menjadi untuk membuat sistem seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Bang Rudi ini orangnya welcome dan humoris ya. Jadi kalau teman-teman yang masih penasaran sama Bang Rudi, kita kupas pada malam hari ini. Oke Bang Rudi, jadi bagaimana Bang Rudi perjalanan usaha kita nih? Sebelumnya nama usahanya apa Bang Rudi? Mungkin pertama salam kenal dulu ya. Boleh. Kita sebut apa nih di sini? Penggemar-penggemarnya. Para chef, koki, ya, pengusaha bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahoy. Karena kita di Medan ya. Tanah Melayu. Jadi kita tanah Melayu, menjunjung tinggi adat budaya. Jadi salam kenal semua kawan-kawan yang di sosial media semua. Jadi saya Rudi, dulu pernah berkecimpung di F&B. Itu dari bawah. Wow, dari bawah ya. Dari nol. Jadi steward pernah, terus ada naik jenjang karir juga sampai kita kelola sebuah kafe, restoran juga. Sampai terakhir itu di Bandara Polonia, itu ada Sky Lounge. Jadi khusus untuk passenger pesawat gitu. Kita ada beberapa flight, kita ada kerjasama waktu itu. Jadi dari tahun 2000 sampai tahun 2010 berkarir di dunia F&B. Itu dia. Jadi stopnya di tahun berapa? 2010 saya. 2010. Ya, sekitar bulan 9 atau bulan 10 itu. Itu dia. Jadi 2000 kita mulai sampai 2010. Kurang lebih hampir 10 tahun. 10 tahun. Wow. Cukup menggoda juga ya pengalamannya. Wah, lumayan lah. Jadi bagaimana nih Bang untuk perkembangan usaha perangkat lunak kita nih Bang? Oh, langsung nih ya. Wah, iya, sampai mana udah prosesnya ini ya kan? Jadi ada fase ya, ada fase beberapa proses juga yang saya alami. Yang pertama itu 2000 sampai 2010 itu saya kan bergerak di bidang F&B. Di situ saya menggeluti dari bawah sampai ke atas, dari operasional sampai pengelola. Jadi saya udah alami yang dari hulu sampai hilir untuk F&B. Nah, di 2010 akhir saya resign dari dunia F&B. Saya coba banting setir dengan profesi yang baru, dengan tantangan baru, mesti belajar lagi ilmu-ilmu baru. Nah, di situ saya di 2011 itu saya mulai kurang lebih di bulan 12 saya masuk di
sales. Sales ya. Sales. Nah, di situ sales di perusahaan ISP. ISP. ISP, Internet Solution Provider. Jadi ISP lokal Medan yang sudah go nasional juga. Dan lumayan terkenal sih di Medan. Disitulah saya mulai belajar sales. Karena sales internet, saya banyak menggeluti bidang teknologi. Teknologi ya, Jadi Bang. banyak belajar di situ tentang teknologi, banyak kenal juga sama orang-orang teknologi yang dulunya jauh dari circle. Nah, sekarang saya buat circle yang baru. Tapi saya nggak lupa juga sama circle yang lama gitu. Jadi tetap ada pertemanan lah dengan pengusaha kuliner, kawan-kawan koki, chef, semua gitu dia. Tetap ada berkesinambungan. Jadi memang tidak bisa ditinggalkan ya, Bang. Ya. Karena memang di situ memang jalur kita. Kalau kita tinggalkan jalur kita ya nyasar pula nanti kan gitu. Ya, termasuk fashion lah. Fashion ya, Jadi fashion kopi ya. itu fashion. Karena memasak itu hal yang menyenangkan sih sebenarnya. Sangat menyenangkan, Bang. Apalagi kalau sudah panas, Ya, ramai, bos senang, kita senang. betul. Bakalan kita pun nyaman kerja. Betul. Tapi kalau udah sepi, bos pun wajahnya pun tidak mendukung, kita pun mau jumpa pun mungkin malu ya, karena memang sepi gitu. Tapi memang enaknya Bang, enak tidak Bang gitu untuk usaha main tunggal gitu daripada kita bekerja seperti biasa gitu Bang. Pasti ada tantangan lah. Kita kan butuh tim juga sih sebenarnya. Ya, tim ya. Butuh tim, kita bisa main sendiri ya. Kita harus menjadi pribadi yang humble lah. Bisa main tunggal, bisa juga kita main kelompok gitu kan. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus sih. Oh, jadi sekarang Abang punya tim atau gimana Bang? Ada, tim ada ya? Di belakang layar ada. Di belakang layar ya, berarti kita yang maju ya? Iya, kita di depan, nanti tim kita di belakang sebagai programmernya lah untuk saat itu. Jadi Bang, ada nggak keinginan Abang untuk balik ke dunia asalnya Abang lah ya, seorang chef atau apa? Sangat ingin, sangat ingin. Tapi mungkin dengan konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda. Mungkin dibuat simple ya. Kalau biasanya kita stay, kita nggak stay ya. Mungkin seperti itu kan? Gimana Bang? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Artinya saya tetap berkecimpung di dunia F&B. Jadi saya kolaborasi ya. Yang pertama F&B, 10 tahun ya berjalan. Hampir 10 tahun di F&B. Terus 10 tahun saya di sales. 10 tahun, 10 bulan kurang lebih. Karena saya resign di 2022. Bulan 9 akhir. Ya, jadi ini saya kolaborasi. Karena gitu. Saya belajar marketing, sales, dan teknologi. Ini saya combine. Karena saya rasa kuliner itu apa ya? Fashion ya, fashion. Dan itu masih lumayan sih ada opportunity lah. Sampai ya namanya orang masih hidup butuh makan lah pasti. Betul. Selama orang bekerja butuh jajan. Betul. Itu aja sih konsepnya. Jadi kan Bang, kadang kan gini Bang. Owner ini kadang tidak menghargai karya kita. Padahal karya kita itu sangat membantu untuk operasional pekerjaannya tadi gitu. Pekerjaan kafenya lah kita bilang. Tapi mereka kayak sepele. Saking sepelenya pun kita kalau dibilang dibayar sedikit gitu. Seharusnya dengan kapasitas kita yang menciptakan pekerjaan itu lebih gampang dari sebelumnya. Kenapa dibayar sedikit gitu? Padahal itu kan imajinasi kita dan memang itu program yang kita ciptakan, bukan orang yang punya kita ambil gitu. Itu kenapa Bang? Apakah pernah kejadian seperti itu Bang? Kadang Abang mengasih jasa untuk sistem untuk di kafenya, tapi mereka mengasih duitnya ataupun gaji ataupun pesanannya sedikit gitu Bang? Sering ya, kayaknya sering terjadi sih. Sangat lazim lah hal itu. Kalau aku nggak apa-apa ya beraku ya. Jadi kalau aku analisa sih banyak salah konsep sebenarnya. Kita sebagai orang pelaku F&B, kita nggak siap dengan konsep yang kita bangun. Iya benar. Oke. Ada pemilik usaha yang punya modal, mereka punya konsep, tapi tidak bisa menyesuaikan dengan anggaran yang mereka mampu. Budget lah ya. Budget ya. Gitu. Jadi gini, kadang ada yang memang
pengusaha ini kan ekspektasi tinggi ya untuk di kita mungkin bahasnya kafe ya Ya, biar lebih kafe. mudah ya. Karena sekarang ini kan lagi menjamur ya kafe di Medan khususnya. Ada pemilik usaha, dia punya ekspektasi tinggi tentang bisnis kafenya, Ya. ya kan? Dia mau garap ini kan sebenarnya kalau kita konsep kafe ini mungkin kita ini ya, ini kan ada nih ada pembahasan strategi dan planning. Iya. Ini yang paling penting sebenarnya. Yang penting Di ya. awal itu paling penting, strategi dan planning. Mungkin di awal planning. Jadi kalau sebagai seorang investor yang punya uang, ada dua sih arah yang kita bisa ajukan. Kita mau konsep kafe sesuai budget yang dia punya, atau konsep itu bisa kita balik gitu Betul. ya. Jadi kita konsep dulu, temanya apa, baru hitung budgetnya. Atau budgetnya berapa, kita sesuaikan temanya. Itu yang paling penting yang pertama. Oh. Itu dia. Kadang Jadi kan banyak salah di situ. Jadi kan kadang gini Bang, kadang kan memang owner ini kemauannya saja yang diturutinya. Kemauan kita pun kadang diacukannya. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Mungkin karena punya uang ya. Ya. Nah, terus udah gitu untuk yang yang dia yang dia penuhi untuk kafenya, tapi dia dipenuhinya untuk SDM-nya. Apalagi untuk penggajian ataupun untuk membayar lah, bilang jasa. Itu kebanyakan mereka kalau bisa gratis kalau bisa. Gitu. Kebanyakan kalau bisa Mungkin gratis, kalau gitu gratis ya. enggak lah. Cuman barter sama nasi goreng mungkin. Udah jadi kawan itu Iya, Bang. iya, iya, iya. Jadi gitu loh Bang ya. Banyak juga keluh kesahnya ya Bang ya. Banyak, Saat banyak. ini Bang yang sudah Bang pegang kafe berapa banyak Bang? Belum banyak sih, kita ada beberapa ya. Di Medan kita ada 1, 2, 3, 4 lah kayaknya sih. Ada 4 kafe udah cukup itu, udah mantap. Terus itu. di luar kota kita ada baru aktivasi kemarin 1. Oke. Jadi Bang, untuk program apa aja sih Bang yang Abang kasih jasanya nih Bang? Boleh ke kamera Bang, Abang informasikan dan sekalian kirim nomor handphonenya supaya teman-teman bisa tahu gitu Bang. Jadi saya ada beberapa produk ya. Yang pertama itu saya punya jasa untuk digital marketing, lebih spesifiknya lagi kita punya jasa untuk kelola feed Instagram. Oke. Untuk bersosial media. Jadi itu kita arahkan lebih ke memang kan saya buat kolam besarnya itu F&B. F&B ya. F&B. Untuk F&B lah ya. Bisa itu ditambah. rumahan, bisa itu bentuk kafe, restoran, pokoknya yang menyangkut tentang F&B. Gitu dia. Jadi rata-rata untuk pebisnis F&B itu sosial medianya bukan buruk ya, tapi nggak konsisten. Gitu dia. Jadi Gitu. saya buat program, saya buat produk itu untuk memanage Instagram biar lebih konsisten. Itu dia. Yang Gitu. kedua, saya ada juga percetakan kecil-kecilan, masih maklon lah kita numpang pakai mesin orang. Karena untuk melengkapi produk untuk di F&B. Betul. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan. Betul. Bisa untuk branding, bisa untuk ya macam-macam lah. Karena di kafe atau restoran itu kan butuh ya namanya. Betul. Jasa cetak pastilah. Mungkin Nah, ada nomor menu, meja, kayak menu, nomor meja. ada menu, ada mungkin logo. Betul Bang, betul, Nah, betul. itulah beberapa yang saya backup untuk di F&B. Nah, yang ketiga tadi itu kita buat POS namanya. Jadi aplikasi kasir. Orang lebih tahu aplikasi kasir. Oh gitu. Jadi Nah, memang untuk cukup banyak juga ya Bang yang Bang pegang ya Bang. Ya banyak untuk ya. programnya ya. Jadi saya masuk ke satu tempat kita sudah membackup semua. Backup semua. Syukur-syukur mau ya. Jadi para owner ya, teman-teman ya yang ingin membuka kafe atau resto, bingung untuk aplikasi kasirnya, untuk memegang media sosialnya, Instagramnya, atau bingung untuk pemesanannya, gimana caranya bisa langsung hubungin Bang Rudi. Kemana itu Bang? Bisa dihubungi Bang? Nanti tanya aja langsung ke saya. Boleh, nanti ke saya pun boleh di DM saya, boleh. Jadi Bang Rudi ini sudah
lama meninggalkan profesi sebagai chef ya. Padahal jiwanya masih bergebu-gebu ini untuk pengen juga kembali ke dunia itu, tapi bedanya sistemnya yang sangat berbeda. Jadi saat ini kita disponsori oleh biasa ya teman-teman Cleo ya, Cleo. Bang minum bang. Wah, Cleo. keren nih. Cleo disponsori oleh Cleo. Terus disponsorin. Boleh, ya? Boleh. Disponsorin oleh Alfie Bakery ya, kayak biasa ya. Terima kasih Chef Andi Bolunya. Wah, sukses terus Chef Andi. Terus kita ada Samrock Cafe, ada PT FMB Kuliner Indonesia, FS Konsultan, AKMI, Asosiasi Koki Muda Indonesia, terus ada lagi APN, Akademi Pariwisata Nusantara, dan satu lagi Mekos. Terus ada lagi untuk pemesanan baju itu di Ratna ya, Ratna Desainer ya, yang di Jalan Setiabudi. Kalau mau pesan baju murah bisa hubungi saya, nanti saya arahkan ke sana. Wah. Jadi sampai di sini saya apa nih pesan dan kesan untuk teman-teman yang melihat video ini, kasih dong motivasi buat teman-teman yang di luar sana. Saya mana tahu bisa beralih bisnis seperti Chef Rudy juga. Mungkin yang pertama disclaimer dulu ya tentang chef ya. Chef ya. Kayaknya agak gimana ya, karena chef itu sesuatu yang profesi ya. Profesi yang memang betul-betul harus lulus secara screening total. Jadi chef itu nggak sembarangan juga. Oke. Kalau aku sih kemarin belajarnya itu otodidak. Otodidak ya. Otodidak. Jadi sebutan chef itu kan mungkin lumrah kita kalau di dunia F&B, kitchen khususnya ya kan, karena ya head cook bisa jadi chefnya, penanggung jawabnya di situ, dan dia mendevelop semua. Kadang kan gini, banyak orang aku chef ya kan. Itu saya mau bilang tadi ya, ini yang harus kita luruskan. Jadi chef itu sesuatu yang sakral sih sebenarnya. Jadi nggak semuanya, memang kita boleh melabeli, boleh, sah-sah aja kita melabeli itu. Cuman chef itu kan punya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dari yang lain. Kalau cuma masak mungkin cook, ya kan. Orang di dapur yang memimpin bisa aja cook. Ya. Tergantung bentukan organisasi di dalam usaha itu. Okay. Kalau chef ini dia lebih tinggi lagi. Artinya dia bisa menguasai pasarnya. Produk itu disesuaikan pasarnya. Dia kan develop menu. Ya. Develop menu itu bukan hanya bisa buat makanan enak, bisa buat makanan bagus di platingnya, bukan hanya itu. Jadi penyesuaian dengan kondisi. Ini budget ini cocok nggak dengan tempat yang dia tanggung jawab di situ. Disesuaikan lah ya Bang. Disesuaikan. Kalau kita cerita nasi goreng mungkin kalau banyak kita runutannya bisa 100-an, turunannya tuh banyak sekali. Tapi tempatnya di mana ini gitu kan? Kalau di Hotel Bintang 5 nasi gorengnya 35.000, kita bawa di kaki 5, secara operasional bisa, kita bisa masak gitu kan. Cuman dengan kondisi kan kita nggak bisa memasarkan produk yang segitu. Iya betul. Makanya diturunkanlah budgetnya. Disitulah tugasnya chef sebenarnya. Kalau kita belum mampu sampai di situ, kayaknya jauh-jauh lah dengan kata chef gitu kan. Karena tanggung jawabnya itu luar biasa itu. Tapi memang kebanyakan nih sekarang ini Bang, kebanyakan mengaku chef. Itulah yang membuat pasaran chef di Medan ini dan dimanapun turun, dikarenakan anak yang baru pandai menggoyang kuali, baru pandai memotong, baru pandai dia berbicara sudah menjadi chef. Kebanyakan seperti itu sih. Padahal chef itu prosesnya panjang, bukan yang kita gampang kita bilang chef, panjang prosesnya. Dan sudah berpengalaman di bidangnya minimal aja 6 tahun sampai 10 tahun, minimal itu. 5 tahun boleh deh. Maksimalnya ya udah tau lah, sampai kita tua pun bisa jadi chef kan gitu kan. Jadi satu lagi nih chef. Apa tuh? Jadi ada pertanyaan kemarin di lapangan. Kalau chef itu harus masak? Ya enggak juga. Ya. Jadi chef itu enggak harus masak. Enggak harus masak juga. Enggak harus masak. Tapi chef bisa masak. Ya, harus. Wajib. Wajib. Tapi kalau chef tidak masak, ya
Tergantung kondisi karena Betul. masak itu cook. Betul. Jadi chef itu hanya membentuk menu atau develop menu, dia hitung-hitungan, costing dulu, ini cocok di sini nih. Oh, HPP di sini cocoknya yang ya middle lah. Ya ini yang paling bawah ini, nggak bisa di atasnya gitu kan. Iya. Makanya kan kalau aku chef ini kayaknya aduh, belajar dulu deh gitu. Belajar dulu ya. Belajar dulu ya kan. Terus kalau kita di label di chef, alhamdulillah, senang kali kita dipanggil gitu. Artinya kita bisa harus mempresentasikan iya kita chef gitu kan. Dasar kita kan, itu kan dasar. Dasar saya pun dari apa juga. Cuman saya memang sudah hijrah lah ya. Ya mudah-mudahan hijrah saya ini konsisten sampai ke depannya. Tapi tidak mengurangi juga kita bekerja itu di sekitaran F&B. Tapi satu lagi nih chef. Chef itu nggak ada pensiunnya. Iya benar. Nggak ada. Kapan aja bisa main. Kapan aja bisa. Makanya yang kenal saya zaman dulu sampai sekarang masih ada yang panggil. Chef. Walaupun itu sebenarnya label itu kan ya orang yang memberi gitu kan. Bukan kita ya, karena ada mengaku-ngaku. Bukan. Kita bukan secara akademis ya. Saya orang yang dianggap chef karena terjerumus saja. Jadi kan banyak yang mengaku-ngaku saya chef. Saya aja kalau bisa, jangan dipanggil chef. Panggil aja nama saya. Tapi kalau dipanggil itu suatu anugerah buat saya. Kenapa? Itu kehormatan. Itu tidak boleh kita hindarin. Ya kalau orang mengakui kita itu cukup nikmatin saja. Jangan kita dipanggil chef. Jangan panggil chef. Jadi orang pun akan muak melihat kita. Ya sudah pantas kah Anda dipanggil chef? Itu sekarang. Jadi kadang kan ada itu teman-teman kan yang belum pantas panggil chef, dipanggil nama dia marah. Padahal dia belum sampai situ. Betul. Jejaknya gitu kan. Tapi saya kalau bisa mudah-mudahan dari chef yang saya jalani saat ini sampai detik saya nanti karir saya, intinya orang memanggil saya itu sebagai chef itu suatu anugerah. Jadi makanya kita yang kayak kita ini Bang, kita bisnis ini ya. Kita bisnis. Jadi kalau kita bisnis ini kayak saya pebisnis, mudah-mudahan kita bisa panjang ya untuk kedepannya. Amin. Jadi nggak usah berlama-lama lagi ya. Chef Rudy ini seorang sangat penting. Jadi semoga teman-teman yang di rumah bisa mencerna apa yang disampaikan Chef Rudy dan bisa untuk berubah ataupun mengambil sikap untuk menjalin bisnis, karena chef itu tidak juga sampai kita tua, karena kan tenaga kita kan tidak mampu juga kadang untuk langsung action di lapangan. Jadi beralihlah bisnis pelan-pelan supaya kedepannya kita enak bekerjanya, enak untuk meraup duit ataupun meraup keuntungan dari bisnis kita tadi. Jadi kita bisa pelan-pelan untuk berbisnis. Jangan kita menunggu per bulan yang kita takutkan itu tadi. Ya kalau kita masih sehat. Kalau kita sakit, siapa yang mau pakai? Itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Chef Rudy sudah hadir di podcast kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Dan diberikan rezeki dan lancar sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.